Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam spiritual, rahayu, rahayu, rahayu. Oke, kembali lagi di channel Kang Sueb. Nah, kali ini kita tetap masih membahas tentang seputaran ilmu gendam. Nah, tapi di sini lebih ke manfaat ilmu gendam. Lebih spesifikasinya lagi, ikuti terus video ini. Jangan lupa di subscribe yang baru bergabung agar saya bersemangat dalam membuat video-video selanjutnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa salam kopi pahit biar hati tidak julid dan rezeki tidak sulit ya. Oke, para sedulurku, di konten atau tema kita kali ini itu manfaat gendam for healing ya. Nih buat para sedulurku yang pengen nanti mendalami ilmu gendam, dan ilmu gendam itu bisa untuk pengaplikasian penyembuhan penyakit untuk ke seseorang, apa aja sih Kang yang bisa disembuhkan dari gendam for healing ini dan bagaimana manfaatnya. Oke, ikuti terus video saya, jangan di skip dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham dan banyak ilmu yang didapat dari saya untuk para sedulurku semua ya. Saya di sini berbagi sharing para sahabatku, para subscriberku dan para sedulur. Oke, lanjut ya para sedulurku semua. Nah, ini biasanya gendam level 1 atau kambang buono ya, biasa disebut level gendam 1 ya. Bisa buat pengobatan ataupun permainan. Tapi gendam level 1 ini masih semua serba sentuhan, harus disentuh oleh anggota badan kita, baik ditepuk, mau baik dielus ataupun intinya masih bersentuhan dengan tangan. Itu masih ranahnya level gendam level 1. Nah, di level 1 ini untuk pengobatannya sangat bisa dan sangat bagus ya. Yaitu salah satunya metode gendam for healing dengan membawa pasien ke kondisi track dengan cepat. Jadi bedanya kalau hipnotis, dengarkan sugesti saya, dengarkan perintah saya. Kalau di gendam for healing tidak harus seperti itu. Kuasai tekniknya, nanti ketika orang itu sudah siap untuk di for healing, nanti mainkan aja tekniknya. Mau dibuat tidur dulu seperti apa atau gimana, itu kan ada pembelajarannya ya. Jadi tanpa harus tes uji sugesti. Kalau sugestibilitas maksudnya uji sugesti ya, buat para pasiennya tinggal tanya misalnya, Pak, Ibu, Teteh atau Akang atau Mas, oke mau di for healing ya, oke siap. Yang penting tekniknya menguasai, langsung aja eksekusi, baru nanti diberikan di situ penyaluran energi positif atau pembuangan energi negatif dulu, baru masukkan energi positif. Buat para sedulurku yang bisa ruqyah, silahkan langsung di ruqyah pasiennya agar lebih bagus lagi badannya, lebih fresh lagi, lebih ada energi positifnya lagi ya. Manfaat gendam for healing ini apa aja sih Kang? Ya, yang pertama, menciptakan ketenangan seseorang tersebut dan relaksasi. Jadi diciptakan dulu suasana ketenangan dari si pasien tadi. Ciptakan dulu suasana relaksasi ke pasien tadi. Itu keuntungannya satu. Itu bisa membuat pasien itu menjadi lebih tenang dan lebih rileks. Oke, yang kedua, memperkuat motivasi, konsentrasi dan daya ingat. Nah, seperti itu para sedulurku. Ketika kita for healing seseorang, orang itu akan dapat ataupun manfaatnya itu tadi tuh, termotivasi, konsentrasinya lagi, daya ingatnya itu lebih bagus lagi ketika kita sudah for healing. Itu keuntungan yang kedua ya. Yang ketiga itu mengatasi stres dan depresi. Itu keuntungan kita for healing seseorang ataupun pasien tadi, keuntungannya seperti itu. Yang ketiga itu mengatasi trauma. Jadi dengan di for healing itu orang itu bisa direcover pemikirannya yang tadinya
punya trauma mendalam itu bisa akan hilang. Syaratnya ya harus benar-benar mendalami ilmu gendamnya ya di level 1-nya agar tahu teknik-tekniknya. Nah, untuk para sedulurku, saya selipkan juga video di sini. Kalau yang pengen belajar silakan nanti kontak WhatsApp saya juga ada ya. Terus yang kelima, melepaskan berbagai macam kecanduan yang berbentuknya narkoba ataupun penyakit masyarakat ya. Itu bisa dengan gendam for healing, asal si pasiennya ataupun si korbannya ini benar-benar menginginkan penyembuhan dengan sempurna, karena itu akan berapa kali pertemuan untuk menghilangkan seperti itu, karena penyakit itu kan ada tingkatannya ya, ada ringan, sedang, ada berat. Nah itu nanti di for healing itu insya Allah bisa. Buat para sedulurku juga yang nanti buat mau tanya-tanya silakan nanti lebih jelasnya lagi di WA saya ya, nanti saya cantumkan WA saya. Terus keuntungannya lagi, ketika orang itu ataupun pasien sudah kita for healing, itu rasa percaya dirinya itu akan meningkat jauh 90 derajat, 90 derajat bisa sampai 180 derajat. Itu keuntungan dari kita gendam for healing seseorang ataupun pasien. Digendam sendiri bisa menghilangkan rasa sakit. Itu keuntungannya bisa menghilangkan rasa sakit. Maksudnya di sini ada satu bagian tubuh yang sakit, itu bisa kita for healing menjadi lebih ringan lagi rasa sakitnya. Karena memang semua sakit itu berasal dari otak yang lari ke bagian tubuh. Nah, ketika otak ini yang terbagi menjadi dua, alam sadar dan alam bawah sadar. Alam bawah sadarnya kita pengaruhi dengan teknik gendam, itu akan sangat mudah dalam meringankan penyakit ataupun rasa sakit yang ada di anggota tubuhnya tersebut. Gitu ya, para sedulurku. Nah, untuk keuntungan selanjutnya itu menghilangkan fobia. Orang yang punya rasa fobia atau takut sesuatu, baik itu kejadian, baik itu hewan, baik itu trauma makanan, baik itu trauma masa lalu, itu bisa dihilangkan atau disembuhkan dengan gendam for healing. Nah, itu keuntungannya ya para sedulurku. Terus keuntungan yang selanjutnya atau manfaat yang selanjutnya dengan kita menggendam atau for healing seseorang atau pasien, itu mengatasi insomnia dan hipersomnia juga ya. Jadi sini insomnia ini kan susah tidur. Itu ketika kita gendam itu dia akan kita program ulang lagi supaya dia normal tidurnya pada umumnya ataupun pada sebelum dia kena insomnia, karena kita balikan lagi seperti itu. Jadi keuntungan gendam for healing ini banyak sekali ya para sedulurku. Oke, lanjut ke keuntungan atau manfaat selanjutnya, yaitu bisa meredakan emosi seseorang ataupun pasien dengan cara merecover emosi dia lagi. Kita ulang lagi, kita berikan energi lagi, karena ketika kita cabut energi negatif, kita masukkan energi positif ke dalam tubuhnya, itu otomatis emosi yang tadinya meluap-meluap itu akan menjadi stabil dan turun. Dan tidak setelah biasanya yang sudah saya dapat pasien itu, ketika orang yang sudah di for healing yang emosinya tadinya nggak terkendali, insya Allah itu akan mulai stabil, dan lambat laun itu kalau dia sering di for healing itu akan stabil dan normal emosinya dan tidak meledak-ledak seperti itu ya. Oke. Untuk keuntungan selanjutnya ya para sedulurku, itu penyembuhan penyakit medis. Nah, di sini penyakit itu banyak ya. Penyakit pikiran yang tadi itu saya bilang tadi, yang kayak fobia, stres, depresi ringan, depresi berat, kecanduan, itu kan penyakit medis ya. Jadi kalau non medis kayak kena santet ataupun guna-guna, pelet, nah itu yang non medis ya.
Otomatis ketika ini keuntungan lagi, salah satu keuntungan selanjutnya lagi yaitu menurunkan tekanan darah. Karena kan tekanan darah itu sebab musababnya itu dari emosi yang tidak terkontrol, akhirnya mulailah terpicu darah itu menjadi tidak stabil. Nah, dengan kita gendam for healing ini menurunkan tekanan darah. Jadi banyak manfaatnya nih dari segi kesehatan. Terus gendam for healing ini juga bisa merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Dengan cara apa? Ketika sudah kita gendam for healing, korban ataupun pasien ataupun tamu tadi, kita recover lagi. Dia kebiasaan-kebiasaan buruknya apa? Tanyain. Dari baru kita recover lagi. Boleh tuh bermain sedikit sugesti ataupun perintah, itu nggak apa-apa. Ketika sudah di for healing itu bisa dikombinasikan gendam hipnosis, tapi dengan syarat digendam dulu, digendam menggunakan teknik gendam, baru nanti sudah masuk ke ketika dia sudah masuk keadaan tidur ataupun semi tidur ataupun sudah masuk keadaan kena sirap, itu sudah dimainkan saja untuk recover ataupun ngeriset ulang kebiasaan buruk dia menjadi kebiasaan baik. Itu keuntungannya kalau di for healing. Terus untuk keuntungan selanjutnya yaitu ketika dia punya kepribadian yang kurang bagus, itu bisa kita setting ulang lagi dengan cara tadi, dengan cara digendam dulu ataupun ditidurkan dengan gendam ataupun disirap dengan gendam, baru kita masukkan sugesti-sugesti positif yang ke si korban. Itu nggak apa-apa, itu lebih bagus lagi karena banyak keuntungannya ya. Otomatis ketika orang sudah kita gendam, sudah kita gendam for healing, itu otomatis biasanya kalau saya itu akan saya masukkan energi positif. Energi positif ini bukan energi sembarangan energi juga, tapi kita arahkan bagaimana untuk membuka aura dia. Energi dia lebih positif, energi auranya dia lebih memancar lagi. Itu bisa dengan gendam for healing. Terus juga kalau dia kena non medis itu sebenarnya digendam juga bisa, tapi memang butuh proses ya, butuh proses untuk penyembuhannya. Oke, mungkin buat para sedulurku manfaat gendam for healing tadi mungkin sudah banyak yang saya sampaikan. Kalau mau saya sampaikan lebih banyak lagi. Buat para sedulurku yang masih penasaran manfaatnya gendam seperti apa, belajar dan ikuti pelatihannya. Nah, di sini buat para sedulurku yang pengen belajar ilmu gendam, silakan nanti saya cantumkan di sini nomor WA saya. Buat yang jarak jauh silakan bisa kita video callan. Buat yang awam juga jangan khawatir, Bang, saya awam nggak ngerti seperti ituan, tapi saya pengen belajar lebih bagus lagi, lebih bisa lagi. Jadi mungkin seperti itu ya para sedulurku untuk video kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat para sedulurku yang sudah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual, rahayu, rahayu.